menjelaskan bahwa kemarin kejadian yang mengakibatkan dampak daripada itu. Selamat siang, Bu Dokter Samira, Dokter Detektif. Selamat siang. Iya, Sudah bisa Bang. bersama Pak Nahak, Kuasa Hukum Dokter Samira. Bu Dokter, saya mau sampaikan beberapa hal terkait dengan kemarin kegaduhan yang ada di TV One. Ya. Apakah benar si oknum yang ada dugaan melakukan pemukulan terhadap Bang Sunan itu adalah timnya Dokter Andreas itu, Samira? Jadi dokter sih nggak tahu ya, sebentar Bang sebelum dulu. Ya. Jadi dokter sih nggak tahu siapa namanya tepatnya ya. Nairades. Jadi dia adalah ada dua lawyer yang mendampingi Justiper ya, dokter ini ada dua. Salah satunya adalah laki-laki yang diduga melakukan pemukulan tersebut. Tapi dari gerak-geriknya pada saat di Mabes, Bang, ini memang sangat terlihat sekali tidak menghormati adanya jalannya gelar perkara. Betul. Etikanya itu sangat tidak beradab lah ya. Kita sampai bingung karena dokter selama ini ketemu dengan lawyer itu yang santun, yang sopan ya, gitu. Dan ini kan kita kan pada saat gelar perkara kan sesuatu yang layak dihormati ya. Tapi kita melihat dia pada saat itu kayak duduk lesotan. Mungkin pada saat di catatan demokrasi itu kan si Pak Anus juga duduknya kayak begitu ya. Nggak yang duduk yang normal. Nah, semua kelakuannya begini, duduknya tuh lesotan, kepalanya ditengadahkan ke belakang. Oh, jadi memang itu benar-benar itu lihat dia kayak gitu beneran tahu kan? Gitu. Saya sempat bisik-bisik dengan lawyernya dokter dia bilang, kok enggak ada ya itu kok gitu ya etikanya ya gitu aja sempat kaget sih baru kali itu bisa ada lawyer yang seperti itu. Itu begini, Bu Dokter Samira, memang dari awal, mungkin rekaman itu tidak dipublikasikan, bahwa dari awal itu memang si Julianus Pak Anus ini yang memang mendatangi Bang Sunan dengan kelihatan wajah dan juga gerakan dia salaman yang seperti apa, karena mereka itu sebelum saling kenal harusnya salaman yang sopan lah. Tapi ini kan ada gerakan yang menurut saya memprovokasi Bang Sunan supaya ada sesuatu. Tapi Bang Sunan waktu itu memang kelihatan wajahnya emosi tapi diam saja. Tapi ketika Bang Sunan datang selesai acara dan bersalaman, memang ada timnya dia yang melakukan touching body. Itu fakta aja. Itu. Dan akhirnya terjadi kegaduhan dan kemarin kami jelaskan. Nepuk udah sebelah kanan ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah. Dan kita sudah laporkan Bu Dr. Samira dan mereka juga sudah melapor balik, artinya ini masalah sudah masuk ke ranah hukum dan kita siap kok untuk melayani mereka. Tapi tolong dong Bang Nahak, tolong disampaikan ke Pak Anus agar segera mendampingi kliennya Dr. Reza Gladys untuk datang panggilan Jakarta Timur menjadi saksi ya, karena itu memperlambat juga itu proses pemeriksaan dari SSU. Memang belum datang Bu ya, beberapa kali undang. Sudah, tapi berusaha untuk merubah jadwal terus ya, pending terus. Oh, harusnya. Sementara kan dia bisa datang cara podcastnya inilah, podcast sana lah, ke catatan demokrasi lah. Sementara dipanggil, diundang ke Polres Jakarta Timur tuh belum datang sampai detik ini belum ada keterangan seperti itu. Kalau Dr. Samira kita agak melenceng sih. Kemarin kan 2 kali memberikan keterangan ya terkait dengan perkara yang di Mirjani, dan yang kedua kan terkait dengan Mayen. Kami lihat bahwa keterangan dokter tersebut itu benar-benar fakta, dan karena saksi itu melihat, mendengar dan juga tahu tentang persoalan. Tapi banyak orang menyatakan bahwa dokter kok dibawa ke urusan skincare dan lain sebagainya, tidak bicara tentang fokus masalah di pemerasan dan juga pengancamannya Nikita Mirjani. Itu penjelasan dokter gimana ya? Dari awal kan memang munculnya dokter untuk membahas produk-produk skincare yang overclaim overprice. Dan itulah yang asalnya terjadi case yang seperti ini. Kan itu asalnya. Jadi memang harus dokter jelaskan. Dan target utamanya kan sebenarnya dari mafia berskincare kan sebenarnya dokter gitu. Kalau saya melihat bahwa keterangan daripada Dr. O dan juga Dr. Samira, dokter ini sangat meringankan Nikita Mirjani di dalam proses hukum dia. Kalau saya melihat karena benar-benar tahu persis masalahnya siapa yang menghubungi pertama, berulang-ulang itu kan memang RG menghubungi
Dokter Oke untuk bertemu dengan Gita Bergani itu fakta, ya, bukti dan faktanya bongkar benar seperti itu, Dokter Samira. Iya betul. Jadi memangnya ya begitulah, tapi apa sih maksudnya, mana kita kan orang-orang laki-laki dokter kan menggunakan jasa mujair-mujair ya gitu. Jadi ya mungkin, dan dokter kan percaya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri, itu aja. Gak perlu kita dapat klarifikasi sana, klarifikasi sini gitu. Jadi seperti yang kemarin itu Istimewa kan pada saat di Mabes Polri, dokter itu berusaha banget menemui dia tapi di depan umum, karena Sunio ini ingin sekali menemui dokter tapi tidak diliput oleh media. Ya. Gitu. Jadi ketemu dengan melalui kantor dokter Oki, dan juga ketemu sama dokter tapi selalu menolak. Nah dokter itu pengennya ketemunya itu di depan media semua wartawan gitu. Pada saat ada wartawan semua disediakan tempat buat interview, buat wawancara, dianya kabur gitu. Jadi kalau menurut dokter memang kemarin yang nantang dokter pada saat dokter lagi di Korea, kan mereka dia dan datang dong ke pengadilan, datang dong begini, kemarin nanya. Begitu dokter datang 2 kali loh, mana mereka? Nggak ada, kabur. Mana mereka semua itu, mana? Itulah kelakuan mereka. Jika kita tantangin, kabur. Beraninya cuma keluar-keluarnya cuma di medsos. Benar. Gitu. Sekarang kan kalau produk dokter bermasalah apa-apa itu ya, Badan POM ya tidak pernah menyebutkan produk dokter berbahaya, ya tidak pernah menyebutkan produk dokter overclaim gitu. Dan itu NA-nya sudah berjalan sejak bulan Maret, Bang. Tapi dokter tidak pernah mengumumkan, karena buat dokter itu kan masalah kecil. Pergantian NA itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena dokter tidak pernah ada masalah dengan produknya, hanya ganti NA. Kayak misalnya gini Bang Nahak. Bang Nahak punya perusahaan CP dan PT. Bang Nahak mendaftarkan di Badan POM atas nama CC. Ya. Ya. Terus Bang Nahak ingin merubah ke nama PT. Itu NA-nya harus dirubah Bang Nahak, meskipun isinya sama. Benar. Itu benar. Rubah. Nah, sekarang digiring tuh, wah, gitu kan. Dokter yakin Badan POM itu tidak ingin terus seolah-olah kayak memihak dokter. Gitu loh. Jadi terpaksa lah mengeluarkan seperti itu. Katanya dokter Padahal punya. nggak ada kesalahan. Nah, yang produknya dokter itu yang 4 itu kan dokter bisa bantah semua, NA gak ada baru dari bulan Maret. Gitu. Dan dokter bisa jualan kok, sampai detik ini dokter jualan kok. Nggak ada masalah Gitu. ya. Jadi nggak bisa, cuman dokter tuh nggak ada masalah, cuman kan lihat giringannya si Mujair ya Beken sama Suneo itu. Wah, bermasalah, wah begini ada jualan. Coba Beken suruh jualan itu pengawaitan bikin tropos itu. Ayo, coba suruh jualan yang mana itu yang glowing booster yang jarum itu. DNA salmonnya Suneo. Suruh jualan kalau bisa. Suruh si SS jualan MC. Kalau bisa. Nggak bisa, karena itu jelas mengandung berbahaya, skincare-nya berbahaya, gitu. Tapi digiring-giring kayak seolah-olah kayak, wah males lah banget, memang begitu kelakuannya udah. Gitu. Saya lihat dari penjelasan dokter di beberapa media TV, online, mainstream, dan faktanya bahwa benar dokter itu hanya merubah DNA dan tidak ada masalah dengan kandungan di dalam skincare-nya dokter. Karena yang akan diwanti-wanti kalau ada beberapa produk yang sekarang yang sebenarnya tidak siap edar dan tidak mendapat izin edar, dan itu bermasalah terkait dengan kandungan yang berbahaya yang bisa mengakibatkan rusaknya wajah ibu-ibu atau mama ketika memakai. Dan dokter waktu RDP kan membawa korban-korban itu juga kan waktu kita RDP bersama. Betul. Ada korbannya juga banyak kok di situ. Banyak. Jadi terima kasih Dokter Samira, Dokter yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dan berani speak up untuk kebenaran. Dan ketika kebenaran itu memang banyak tantangan. Di mana-mana orang mau bicara tentang kebenaran pasti ada saja yang akan menjadi tantangannya dokter. Tapi saya lihat keberanian dokter, bangga saya. Seorang dokter berani sekali untuk tampil dan mau speak up untuk soal kebenaran. Itu yang luar biasa dokter, memperjuangkan kesehatan buat ibu-ibu atau
nona-nona saat ini memang hampir sebagian besar menggunakan skincare itu. Terima kasih Banahal. Tapi yang jelas disupport juga sama Panas kalau memang Izin kakak, Beta nanti mau diskusi sama dokter detektif karena Beta juga pengusaha skincare. Oh ya? Ya. Oke. Silakan. Pak Firdaus, Pak Dr. Firdaus mau, ternyata beliau sekarang pengusaha skincare. Mungkin Ya. bisa bicara. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kakak Nahak. Terima kasih banyak dokter detektif. Saya usaha skincare sejak tahun 2020. Oh ya? Ya, jadi saya sudah usaha skincare sejak tahun 2020. Nama skincare-nya Anaros Beauty Care. Lihat di Google, Anaros Beauty Care. Ya. Kenapa saya berhenti usaha skincare? Karena saya sudah survei ke beberapa dokter ahli kecantikan dan dokter ahli kulit. Ternyata skincare itu tidak akan pernah bisa berefek cepat atau berefek positif kalau nggak pakai merkuri dan hidroquinone. Halo? Mati ya? ya. Oh, ya. Jadi saya sudah survei dokter Tif. Ternyata merkuri itu usaha skincare untuk muka itu untuk wajah menggunakan bahan hidroquinone dan merkuri. Karena kulit wajah itu hanya bisa dirawat melalui bahan-bahan yang alternatif lah, seperti pengobatan alternatif, bahan-bahan yang natural seperti buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau sudah dibentuk menggunakan zat-zat yang menjadi campuran dari skincare, harus ada merkuri dan hidroquinone. Makanya saya berhenti usaha itu dan saya sekarang usahanya body care dan khusus untuk perawatan tubuh. Saya produksi sabun dan body care. Jadi body care itu aman, ya, tidak pakai merkuri dan hidroquinone. Anaros Beauty Care itu sangat aman sekali untuk kulit, tapi tidak untuk wajah. Jadi ada ibu-ibu yang mukanya putih, tetapi lehernya hitam. Nah, kita pakai itu. Nah, dengan menggunakan produksi kami Anaros Beauty Care, itu lehernya jadi putih, seragam dengan muka. Tetapi kami tidak jualan skincare karena kami nggak berani. Pasti di dalamnya pakai hidroquinone dan merkuri. Karena saya sudah survei gitu. Jadi kalau ada orang usaha skincare hari ini bohong kalau nggak pakai. Kalau ada orang pakai usaha skincare hari ini dengan mukanya yang putih, bohong kalau nggak pakai hidroquinone dan merkuri. Mari kita taruhan. Saya ajak taruhan siapapun yang usaha skincare. Ya, sekarang Bu Dokter saya beliau dokter atau aktif masalah kandungan dalam skincare. Mungkin Bu Dokter bisa. Skincare mengandung hati dan merkuri itu berarti nggak setuju banget ya. Itu kenapa? Karena masih banyak bahan alternatif lain yang bisa menggantikan hati dan merkuri. Hanya efeknya akan lebih lama. Jadi kalau menggunakan merkuri itu seminggu udah berubah menjadi putih dan dia berubah warna ya. Jadi misal kulitnya sawo matang, dia akan berubah menjadi putih. Gitu. Tapi kalau misalnya nih kita ngomong kandungan vitamin C, kandungan retinol, kandungan seperti alpha-arbutin, tranexamid itu bisa menghambat pigmen melanin. Jadi untuk kasus flek atau melasma itu akan tampak perubahannya dari minggu kedua sampai ke kurang lebih 16 minggu. Ini fakta, ada uji klinisnya juga. Jadi dapat terjadi dan sangat mungkin. Hanya masalahnya inilah yang berkupas yaitu produk skincare yang overbrand. Jadi bahan aktif yang dimasukkan di situ itu kadarnya 0,000 sekian. Padahal yang di jurnal itu untuk bisa mencerahkan kulit, meratakan kulit, untuk membantu memudarkan flek itu dengan kadar misalnya 2%. Ternyata yang dimasukkan ke pabrik itu 0,000. Nah, itulah yang dokter katakan tidak akan mungkin ada hasilnya. Tetapi jika guna
ya, dokter punya Bang Bowo ribuan pasien ya yang menggunakan produk tanpa hati, tanpa merkurai pun flek bisa pudar bahkan bisa hilang. Itu adalah hak. Kalau ada ilmunya, semua kan harus ada ilmu. Dan kita harus mencintai warna kulit kita. Jadi kalau ada pasien yang datang, tiba-tiba dia minta, dok saya mau wajah saya putih. Nah, itu dokter langsung bilang, oh nggak bisa. Saya nggak bisa merubah warna kulit kamu. Gitu aja. Gitu. Jadi warna kulit kamu itu apa? Yang paling bersih ya yang ada di bawah lengan kamu yang tertutup dari sinar matahari. Itu aja bisa warna yang tertinggi, tone up tertinggi itu. Jadi saya berpesan ya, karena saya sudah meneliti selama beberapa tahun dan saya sudah menjadi pengusaha skincare. Akhirnya saya stop jualan skincare karena saya tidak mau merugikan masyarakat. Kalau kita jualan skincare, kalau nggak ada hydroquinone, merkuri walaupun sedikit bohong. Ini produksi saya. Ini produksi saya. Ini khusus untuk. Ini produksi saya. Ini sabun kecantikan. Ini sabun kecantikan Kojic Shop. Ini sudah kami pakai bertahun-tahun dan badan orang putih pakai ini. Jadi Bang Firdaus, halo. Biar nggak melebar, nggak melebar ke mana. Nah, mungkin Bang Firdaus mau kita bahas tentang kuasa hukumnya Derby Kumalasari. Kalau Bu Dokter memang sebagai ahliannya dan juga sebagai klien saya bertanya terkait masalahnya di kita di pengadilan dan kesaksian dia. Sebenarnya seorang dokter terkait dengan kemarin banyak macam-macam case itu gitu. Jadi Bu Dokter Samira, ini buat badan. Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter atas kehadiran dan penjelasannya, edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan mau naikin konten yang produk yang mengandung merkurai, Bang. Jadi pamit dulu. Boleh. Silakan. Oke, makasih, Bang.